Katakan shalom. Haleluya, karena hari ini hari yang luar biasa, amin. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan, hari yang spesial. Kita semua boleh berkumpul bersama di tempat ini, di gereja Tuhan. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari saya mau ajak Bapak, Ibu, brother, sister semuanya. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan isi hatinya. Saya percaya hari ini Bapak Ibu berhasil datang ke tempat ini tidak sama ketika pulang. Amin. Kita akan membawa berkat-berkatnya. Haleluya, puji Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami semua boleh ada di tempat ini, kami percaya Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena Engkau. Karena Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Ada sesuatu yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Ada pesan-pesan-Mu, ada isi hati-Mu Tuhan yang Engkau bagikan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Tuhan. Saat ini juga Roh Kudus Engkau sudah ada di tengah-tengah kami Tuhan. Mengalir memenuhi tempat ini, memenuhi setiap kami Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk Roh-Mu Tuhan Yesus. Penuhi setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami siap memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami mau letakkan Tuhan segala doa kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang bawa ucapan syukur kita, bawa pujian-pujian kita. Kita mau angkat suara kita untuk mengucap syukur. Karena saya percaya kita semua boleh mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kalau kita boleh ada sampai di titik ini, titik sekarang ini, saya percaya semua karena kebaikan Tuhan. Mungkin gak selalu mulus, mungkin kita bisa naik, bisa turun, tapi saya percaya semua itu adalah pengalaman bersama Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Kami mau datang Tuhan, bawa pujian kami Tuhan. Karena kami percaya hanya kekuatan-Mu, hanya kekuatan hadirat-Mu Tuhan yang sanggup menjaga setiap kami Tuhan Yesus. Jesus, Jesus, ku datang padamu. Ku datang padamu. Membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, mau sentuh hatimu, biar ku melihat
kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat dan ajaib. Kami mau datang Tuhan. Ku datang padamu, bawa pujian kami Tuhan, membawa pujianku. Hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Kayak mau terus mendekat sama Engkau Tuhan, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Katakan, bagimu segala pujian kami, bagimu pujian. Kaulah kebanggaan dalam hidup kami Tuhan. Oh, janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Mari dengan lebih sungguh, lebih lagi katakan, bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Oh, bagimu pujian, bagimu hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Oh, bagimu pujian kami Tuhan, segala hormat bagimu, Yesus Tuhan.
Mari angkat suara kita lebih lagi buat Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala pujian kami Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Yes. Sekiara labara 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 labara. Sekiara labara 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 labara. Sekiara labara 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 labara. Yes. Sembah Dia. Sembah Dia. Rasakan hadiratnya begitu nyata di tempat ini. Buka hatimu, buka hatimu. Biarkan Roh Kudus tercurah bagi setiap kita. Sekiara labara 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 labara. Sekiara labara 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 labara. Jesus, Jesus, Jesus. Yes. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang besar. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat. Jesus. Come on. Naikkan ucapan syukurmu buat Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu buat Tuhan. Come on. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Kau Allah yang besar Tuhan. Biarlah kami mau nyatakan itu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari jemaat Tuhan lebih dasar lagi nyatakan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kaulah yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Come on, lebih lagi buat Tuhan. Lebih lagi. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi saya mau mengajak Bapak Ibu, kita mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Penyertaannya yang selalu sempurna, selalu baru dalam hidup kita. Mari saya mau ajak kita mengucap syukur sama Tuhan. Karena kasih-Nya yang selalu membuat kita terkagum-kagum. Kasih-Nya yang selalu membuat kita terpesona. Yang begitu besar, begitu indah bagi setiap kita. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di ceritanya proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas
kuasa-Mu tak terduga, cara-Mu Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kami, di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Mari katakan tak terduga cara-Mu Tuhan. Hanya Kaulah yang kami andalkan. Ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Dengan rasa syukur, dengan iman katakan tak terbatas, tak terbatas. Kita persilakan kepada Pastor Nathan. Tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami semua dalam keadaan yang baik, sehat,
Kami semua dalam keadaan yang penuh sukacita. Kami percaya itu semua datang dari Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang berlimpah-limpah buat kami. Kami semua dalam keadaan yang baik-baik. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas itu semua. Terima kasih juga Tuhan buat kesempatan yang begitu berharga kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih buat keputusan yang terbaik kami boleh ada di tempat ini. Boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dalam hadirat-Mu ada perkara-perkara ajaib dan besar Kau sediakan buat kami. Di dalam ibadah ini Tuhan kami sangat yakin dan percaya yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah sudah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan, setiap kami diberikan pengharapan-pengharapan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kami sangat yakin Tuhan kehadiran kami enggak sia-sia. Dan juga untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani, Kau juga berkati hidup mereka makin dahsyat lagi. Dan kami juga yakin Tuhan, apapun yang kami lakukan buat Tuhan juga tidak akan sia-sia. Engkau yang akan menampung itu semua. Dan kami percaya Tuhan, satu hari kelak kami akan berjumpa dengan Tuhan dengan penuh kemuliaan. Engkau akan menyambut kami dan Engkau akan berkata, hamba-Ku yang baik dan setia. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami mau dengar isi hati Tuhan. Kau juga yang akan urapi setiap kami, tidak terkecuali urapi setiap kami Tuhan. Jagai konsentrasi kami, buka hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami. Supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu. Tuhan hamba-Mu Kau mampukan layakkan, kuasai bibir lidahnya. Sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kita semua yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saudara-saudara semua, shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua. Hari yang spesial. Terus terang beberapa hari yang lalu saya sudah siap khotbah buat hari ini. Dan kemarin dalam doa pagi, Sam bersaksi. Dan waktu Sam bersaksi, di ujung kesaksian, Sam bersaksi sambil nahan nangis gitu ya. Saya cerita nggak apa-apa Sam ya? Sambil nahan nangis. Dan dia cerita bahwa hari-hari ini adalah hari-hari akhir. Walaupun Sam sambil nahan nangis, tapi saya yang dengerin dalam hati saya ngomong, oh yes, yes, yes. Kenapa saya berkata begitu? Karena sudah lama saya ingin menyampaikan pesan ini dan saya sedang menunggu momen yang tepat. Bahwa kita memang hari-hari ini sedang ada di masa-masa yang terakhir. Bukan cuma terakhir ya, akhir dari akhir zaman. Bahkan beberapa hamba Tuhan sudah mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali di generasi ini. Jadi generasi inilah yang akan menyaksikan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan itu menjadi sebuah sukacita. Yang sukacita boleh angkat tangan. Yang takut boleh angkat tangan. Ada yang takut? Nah, saya mau kasih pendahuluan dulu. Harus diakui banyak orang Kristen kalau dengar akhir zaman takut gitu ya. Akhir zaman itu bicara kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan saya mau katakan mestinya kalau kita dengar berita akhir zaman bukan takut, mestinya senang, sukacita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kan kekasih kita. Nah kalau kekasih kita mau datang jemput kita mesti seneng dong. Yang setuju kata yes. Mesti seneng dong.
Dan saya mau sampaikan beberapa bukti yang lain kenapa kita mestinya senang. Dalam perjanjian lama ada banyak cerita hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi, rasul-rasul di perjanjian baru dipanggil oleh Tuhan dan mereka sukacita. Salah satu contoh yang mau saya angkat adalah Abraham, dulu namanya Abram. Abram ini bukan orang susah, bukan orang madesu, masa depan suram gitu ya. Abram ini dari keluarga terpandang di Ur Kasdim, bukan orang nggak punya. Abram ini dari keluarga yang berada, dan Ur Kasdim itu adalah kota yang maju, sudah beradab. Nah, mungkin saudara nggak pernah merhatiin, kenapa ya waktu Abram dipanggil Tuhan, dia langsung aja ngomong, ya Tuhan aku mau. Langsung aja dia ikut. Nah jadi waktu kita teliti cerita itu, pastinya Tuhan memanggil dia menampakkan diri dengan gemerlap. Tuhan menampakkan diri dengan penuh kemuliaan. Karena kalau kita belajar sejarah, bapaknya Abraham ini seorang pedagang. Dan kalau Bapak Ibu Saudara tahu, atau pengen tahu, apa sih yang dijual sama bapaknya? Bapaknya ini jual benda-benda berhala. Jadi benda-benda sembayang. Jadi dia jual patung-patung, jual dewa-dewa, supaya orang-orang Ur Kasdim Mesopotamia itu punya pegangan hidup. Nah dari kecil dia ngelihat dewa-dewa kecil itu, dari kecil dia ngelihat dewa-dewa yang buatan manusia. Jadi waktu dia ketemu dengan Tuhan, Tuhan melakukan encounter dengan dia secara pribadi, dia langsung tidak bilang tidak. Kenapa? Karena dia bertemu, dia berjumpa dengan Tuhan yang benar. Jadi saya ngebayangin kok bisa ya Abram yang bukan orang susah, Abram yang tidak kekurangan, waktu Tuhan menampakkan diri kepadanya, langsung Abram bilang, oh ya Tuhan aku mau. Nah jadi saya ngebayangin waktu Tuhan menampakkan diri kepada Abram, Tuhan menampakkan diri dengan gemerlapan, penuh kemuliaan, sehingga Abram gak bisa nolak. Waduh, ini nih yang aku mau ikutin. Cerita berikutnya, kita setiap kali ibadah waktu ngalamin hadirat Tuhan, rasanya suka cita kan? Waktu ngalamin hadirat Tuhan suka cita ya. Kayak tadi kita ngalamin hadirat Tuhan, ada yang gak sengaja meneteskan air mata. Kenapa? Ada sukacita. Gak selamanya orang meneteskan air mata karena sedih ya. Jadi waduh seneng banget loh. Ada shalom, ada peace. Nah sebetulnya apa yang kita alami dalam ibadah, kita sedang mencicipi sorga. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara menikmati hadirat Tuhan, puji Tuhan, sorga tuh kayak gitu nanti. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Nah jadi kalau kita ngomong end times, kita ngomong kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, jangan takut. Waduh takut. Justru kalau takut mesti ada yang diberesin berarti. Tetapi kalau kita mendengar berita, Tuhan Yesus mau datang, mestinya senang dong, sukacita. Kenapa? Karena selama ini yang hanya kita cicipi, kita akan mengalami 24 jam sehari dan selama-lamanya. Yang mau katakan Yesus. Nah, kalau khotbah akhir zaman, saya bukan seperti pendeta-pendeta lain yang cerita perang, cerita macam-macam. Karena dalam pergaulan sesama hamba Tuhan itu ada istilah namanya newspaper preacher gitu ya. Jadi khotbah tapi yang dikhotbahin koran, newspaper. Saya bukan tipe seperti itu. Saya hanya mau kita lihat Alkitab aja. Kenapa saya berani ngomong hari-hari ini adalah hari-hari terakhir? Karena memang Tuhan sendiri yang ngomong. Dalam firman Tuhan Matius 3 ayat 2, Yohanes Pembaptis sebelum dia memulai pelayanannya, atau sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, Yohanes Pembaptis sudah mendahuluinya. Dan pesan dari Yohanes Pembaptis jelas, bertobatlah kerajaan sorga sudah dekat. Nah pasal berikutnya Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat.
Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau tahu, pesan akhir zaman itu sudah dimulai sejak zaman perjanjian baru. Jadi bukan hari-hari ini karena Israel perang, karena Rusia ngelawan Ukraina, karena keadaan geopolitik, karena keadaan ekonomi yang gonjang-ganjing terus orang jadi bilang, wah udah akhir zaman. Enggak, karena sejak perjanjian baru dimulai, pesan akhir zaman sudah dimulai. Genderang akhir zaman itu sudah ditabuh sejak perjanjian baru dimulai. Nah, ini ayat favorit saya. Yohanes 14 ayat 2-3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Ini kan so sweet banget. Tuhan pergi ke sorga, menyediakan tempat buat kita, dan nanti kalau tempat buat kita sudah siap, Tuhan akan datang kembali. Ngapain? Jemput. Jadi so sweet. Ini berita gembira. Tuhan sedang menyiapkan kepada kita sebuah rumah di sorga. Dan menurut saya ayat ini sangat romantis sekali. Di sini dikatakan, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Romantis gak? Kalau yang gak ngerti romantis, sekali-sekali jatuh cintalah. Kasihan banget sih belum pernah jatuh cinta. Nah ayat berikutnya, Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dengan jelas mengatakan waktu Tuhan Yesus naik ke sorga. Ini cerita Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-murid ngeliatin, wah. Dan tiba-tiba ada malaikat menghampiri murid-murid dan malaikat itu berkata, Yesus yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi ini pesan-pesan bahwa memang Tuhan mau datang kembali. Dan Wahyu 22, kitab terakhir di perjanjian lama, ada 3 ayat yang jelas mengatakan, aku datang segera, aku datang segera, aku datang segera. Jadi saya pengen menularkan ini kepada kita semua, bahwa memang hari-hari ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita. Kalau tadi sudah saya sampaikan, janganlah diterima dengan takut, tapi mestinya kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, menerima kabar ini dengan sukacita. Yes. Nah kalau kita masih takut, berarti ada sebuah tanda tanya besar. Kan saya udah sering ngomong, udah sering kasih ilustrasi. Misalnya ada suami istri. Misalnya ada suami istri, sang suami pergi bisnis trip. Mungkin keluar kota, mungkin keluar negeri. Terus waktu ngomong sama istrinya, nanti pokoknya kalau udah selesai aku pasti pulang. Pasti, secepatnya. Terus pergilah sang suami. Nah waktu sang suami sudah selesai urusannya, dia pulang. Terus dia mau bikin surprise kepada istrinya. Jadi dia nggak mau ngomong dulu ke istrinya, mama, nanti aku mau pulang tanggal sekian. Enggak, dia mau bikin surprise. Jadi waktu dia sudah di Soekarno-Hatta Airport, dia baru ngomong. Nah waktu dia udah mendarat di airport Soekarno-Hatta, dia telepon istrinya. Hai honey atau apalah, hai sugar atau apalah, whatever. Honey, sugar, gula, madu, semuanya. Terus dia ngomong, surprise, aku sudah di Soekarno-Hatta. Kan ada 2 kemungkinan sikap si istri. Sikap istri yang pertama, yes, papa pulang. Betul gak? Seneng, yes, papa pulang. Mungkin dengan berurai air mata, akhirnya papa pulang. Tapi respon yang kedua,
kaget. Hah? Masa? Udah di airport? Waduh, airport mana? Soekarno-Hatta. Waduh, bayangin kalau kita jadi suaminya, terus terima telepon, istrinya panik. Apa yang ada di pikiran kita? Apa yang ada di pikiran kita? Oh ini kayaknya ada yang gak beres nih. Kok gue pulang dia malah panik, beling satan. Kenapa? Sama, sebetulnya ini adalah indikator jujur. Waktu kita mendengar, aku datang segera. Terus yes, kita sukacita, Tuhan Yesus kekasih kita mau datang. Mestinya senang dong. Tapi kalau ada yang ketakutan, waduh. Something is wrong, is going on. Masih ada yang gak beres. Nah, hari ini saya nggak mau ngomong tentang akhir zaman mesti adalah begini, apa yang terjadi, enggak. Tapi saya mau lebih fokus dengan pertanyaan ini. Kalau memang sekarang kita sudah di akhir dari akhir zaman, what to do? Apa yang mesti kita lakukan? Menurut saudara-saudara, setan tahu nggak ini akhir zaman? Tahu banget. Dan hari-hari ini setan lagi kerja keras. Setidaknya 2 hal yang sedang dilakukan oleh iblis. Hal yang pertama, iblis sedang menyasar, mentarget orang-orang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan supaya kehilangan keselamatan. Itu yang sedang dilakukan oleh iblis. Dengan cara apa? Macam-macam. Ada yang dikasih ujian, ada yang dikasih tantangan, ada yang dikasih masalah. Harapannya apa? Supaya mereka capek. Ada yang dikasih sakit penyakit, supaya mereka akhirnya menyerah. Tapi ada orang-orang yang waktu dikasih masalah, tantangan, ujian, hambatan, apapun, wah makin dekat sama Tuhan. Nah iblis ganti strateginya, dikasih kenyamanan. Makanya mungkin saudara-saudara pernah baca, ada monyet waktu angin kenceng, monyet itu akan semakin erat pegang pohon. Jadi semakin kenceng mau anginnya, monyetnya makin kenceng pegang dahan pohonnya. Jadi susah menjatuhkan monyet itu. Tapi kapan monyet bisa dijatuhkan dari pohon? Ada yang tahu nggak kapan monyet bisa dijatuhkan dari pohon? Waktu angin sepoi-sepoi, dikasih angin sepoi-sepoi. Wah monyet seneng kan. Terus dia ketiduran jatuh deh. Saya tahu saya lagi nggak ngomong sama monyet, bener. Jadi jangan wajahnya begitu, Pastor, gue bukan monyet. Ngerti, ini kan ilustrasi, contoh. Jadi kadang-kadang ada manusia yang diuji, dicoba makin kuat, makin melekat sama Tuhan. Tapi ada yang dikasih kenyamanan. Kalau dikasih kenyamanan jadi terlena. Waktu dia terlena dia lupa sama Tuhan. Saudara nggak boleh terlena ya. Saya pun tidak boleh terlena. Yang saya boleh terlina. Terlena tidak boleh. Jadi kalau kita terlena itu bisa bahaya fatal. Nah yang kedua, apa yang dilakukan oleh iblis? Kalau tadi berusaha menjatuhkan orang-orang percaya. Yang kedua, iblis berusaha keras supaya orang-orang yang belum diselamatkan tidak mendengar berita keselamatan. Itu. Jadi 2 hal itu iblis sedang kerja keras hari-hari ini. Kenapa? Karena iblis tidak mau dia di neraka sendirian. Makanya dia cari teman sebanyak-banyaknya. Jadi kalau saudara-saudara hari-hari dengar begitu banyak hamba Tuhan yang berguguran, itu menyedihkan ya, bukannya diviralkan mestinya. Kita mestinya berduka. Kenapa? Karena ada hamba Tuhan yang jatuh. Ada orang benar yang jatuh. Itu kerjanya iblis.
Nah makanya what to do. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Ini poinnya banyak banget. Hari ini kan setelah ibadah tidak ada kegiatan apapun. Jadi hari ini khotbahnya sampai sore. Yang mau katakan yes. Ada loh yang ngomong yes, luar biasa loh. Ya udah kita lanjut terus. Nomor 1, what to do. Kalau kita sadar hari ini kita ada di akhir zaman, nomor 1, kita semua harus bertobat. Saya ngomong kita semua, termasuk saya. Deep inside. Dari hari ke hari kita harus mengoreksi diri. Apakah masih ada dosa yang kita simpan? Apakah masih ada dosa yang kita sembunyikan? Makanya kita harus setiap hari mengoreksi diri. Kenapa? Di kitab Ibrani dikatakan, kita ini seperti pelari. Pelari itu menanggalkan segala beban, supaya apa? Kan kita nggak ada ngelihat orang lomba lari bawa koper kan, bukan lomba lari. Kalau kita lomba lari itu pakai baju yang senyaman mungkin, pakai sepatu yang senyaman mungkin. Kenapa? Karena kita nggak mau ada yang membuat kita berat. Jadi jangan sampai dalam penantian kita kepada Tuhan masih ada sesuatu yang kita sembunyikan. Hari-hari ini yuk introspeksi diri. Terus kita minta ampun sama Tuhan. Kita bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Kenapa? Kita nggak mau ada yang menghalangi kita. Jangan pernah dipikir kalau udah diselamatkan pasti selamat. Itu doktrin yang salah. Sebuah fakta, bangsa Israel sudah dibebaskan dari belenggu penjajahan di Mesir. Tetapi mereka gagal masuk tanah perjanjian. Itu kan spiritual journey, itu cermin buat kita orang Kristen. Jadi jangan bangga Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat aku. Aku sudah diselamatkan, yes. Sama, bangsa Israel sudah keluar dari perbudakan di Mesir. Tetapi pertanyaannya, finish enggak? Selesai enggak? Mencapai tujuan enggak? Nah banyak orang Kristen yang menganggap, wah aku udah diselamatkan, yes. Tapi waktu kita gagal bertobat, dia enggak selamat juga. Yang kedua, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin ada yang dalam hati mikir, Pastor salah khotbah. Kita semua yang ada di ruangan ini sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ngomong, siapa bilang? Siapa bilang? Karena saya menemukan banyak orang ke gereja, bahkan banyak orang yang pelayanan pun, tapi belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka ke gereja karena dari lahir udah Kristen. Jadi ya otomatis ke gereja. Mereka ke gereja karena cewek gebetannya ke gereja. Mereka ke gereja karena di Hope banyak cowok ganteng. Mungkin saya nggak tahu. Jadi punya begitu banyak motivasi yang lain. Saya nggak menuduh siapapun, tapi saya mau ngomong, setiap kita harus buka hati dan terima Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Dan apa yang saya katakan tadi, ada ayat pendukungnya. Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Dan ayat ini bukan ditujukan buat orang yang belum percaya. Ayat ini ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Orang yang judulnya sudah Kristen. Judulnya udah Kristen aja Tuhan kasih ayat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Sehingga ayat ini menjelaskan benar. Ternyata banyak orang yang ngakunya Kristen, banyak orang yang
sudah terlibat dalam pelayanan bahkan, tapi belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya hari ini, sambil dengar khotbah ini, saudara-saudara introspeksi. Selama ini sudah pernah belum mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu? Jangan-jangan selama ini ke gereja karena hanya kebiasaan. Karena ikut. Ya, papa mama ngajak ke gereja. Atau ya, orang Kristen masa nggak ke gereja? Ya, Ko Riki, Mas David ngajak pelayanan, masa aku nggak pelayanan? Begitu banyak alasan orang terlibat dalam pelayanan, tapi selama saudara belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sorry ya, walaupun sudah pelayanan jungkir balik kayak apapun, sorry, saudara tidak diselamatkan. Jadi hari ini saya ajak kita menguji diri kita. Aku sudah pernah belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau belum, ini saat yang paling tepat. Saat yang paling tepat. Kenapa harus terima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat? Karena di kolong langit ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Enggak ada. Tidak ada. Lanjut. Berikutnya apa yang harus kita lakukan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Hidup kudus. Ayatnya jelas, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, sorga itu rumahnya Tuhan. Boro-boro masuk sorga, ngelihat aja gak boleh. Iya kan? Jadi kita harus jaga hidup kita supaya kudus. Karena ayatnya jelas, yang tidak kudus gak bisa masuk surga. Gak bisa. Kita sebagai warga Konoha ini kebiasaan cari ordal. Iya gak? Kalau ada yang gak ngerti berarti kurang aktif bersosial media. Ordal itu orang dalam ya. Ternyata waktu saya pelajari sorga juga ada orang dalamnya. Namanya Yesus Kristus. Pertanyaannya ordalnya sorga mau bantuin kita enggak? Nah kalau kita hidupnya enggak bener, ordalnya enggak mau bantuin kita lah. Jadi ya untuk orang-orang Konoha yang biasa cari ordal, ya sama, pesannya sama. Tetap harus hidup kudus. Karena ordalnya memberi syarat harus hidup kudus. Alasan yang kedua kenapa kita harus hidup kudus selain kita nggak bakal bisa masuk surga. Kita harus hidup kudus karena hidup kita mahal harganya. Kok bisa? Iya, yang menciptakan kita Allah, pencipta segalanya. Waktu menciptakan kita spesial, beda sama yang lain. Terus bukti berikutnya kita ada orang yang berharga. Tuhan Yesus mau mati dan membayar hidup kita dengan harga yang sangat mahal. Harganya apa? Nyawanya Tuhan sendiri loh. Nyawanya Tuhan sendiri buat bayar kita. Kurang mahal apa? Nah kalau
kalau ngomong begini saya akan sederhanakan supaya saudara nangkep. Saudara suka jalan-jalan ke mall enggak? Suka? Kalau kita ke mall, ada barang-barang sale yang ditaruh di meja, enggak ada tutupnya. Kalau barang-barang sale 70%, 80%, bahkan mungkin ada yang sale 99%, saya nggak tahu. Itu udah berantakan keadaannya kan. Kenapa berantakan? Karena banyak orang yang ngelihat jadi berantakan, ngelihat kebaliin, jadi berantakan. Tapi kalau saudara-saudara pernah ke mall dan ngelihat barang yang mahal, itu dijaga dengan lemari kaca. Tujuannya apa? Tidak sembarangan tangan bisa pegang barang itu. Kenapa? Harganya mahal. Nah, kalau kita sadar hidup kita mahal, kita tidak akan membiarkan orang seenaknya untuk pegang-pegang kita. Demikian juga kita, kalau kita sadar hidup kita mahal, kita enggak akan sembarangan pegang-pegang yang akan bikin kita kelihatan murah. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang membuat orang look cheap. Jadi saya nggak usah sebut ya. Saya tidak dalam agenda untuk mengintimidasi siapapun. Tapi bahasa ini sebenarnya sudah menjelaskan banyak hal. Banyak kebiasaan yang membuat manusia terlihat murah dan murahan. Mestinya kita hindari itu, kenapa? Karena kita ini mahal harganya. Makanya kita harus jaga kekudusan. Poin berikutnya, ayat ini mengerikan. Matius 7, 13, 14. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan. Hanya sedikit orang yang mendapatinya. Saya kasih judul, jalan kepada kehidupan kekal itu butuh perjuangan. Kenapa? Ayatnya jelas, pintunya sempit, sesak jalannya. Kalau menuju kebinasaan, pintunya lebar, jalannya luas. Jadi, saudara, kalau saudara hari-hari ini merasa hidupnya sedang berjuang, puji Tuhan. Karena secara manusia aja nih, secara manusia, kesuksesan hanya buat orang yang mau berjuang. Kesuksesan gak datang goyang-goyang kaki gitu terus sukses, gak mungkin. Itu ngomong manusiawi aja. Apalagi kalau ngomong sesuatu yang sorgawi. Beberapa minggu lalu kami sekeluarga short getaway, liburan singkat ke Bandung. Ada tempat baru tuh katanya, saya nggak tahu baru apa enggak. Kita naik mobil-mobilan, dilepasin dari puncak yang tinggi. Mobil-mobilannya nggak ada gasnya, nggak ada mesinnya, cuman rem doang. Wah, rasanya enak loh meluncur seperti itu. Bener nggak? Enak kalau meluncur. Sama, falling down is easy. Orang yang turun itu gampang. Tapi orang yang naik berjuang. Jadi kalau mau masuk surga, berjuang. Ikut doa pagi. Saya nggak nyindir siapapun ya, enggak. Enakan tidur daripada doa pagi. Iya bener. Saya juga penikmat tidur. Enakan tidur. Tapi kan kita mau berjuang. Kita mau berjuang. Jadi jemaat enak gak? Enak. Jadi pelayan tidak enak. Datang lebih pagi, doa, latihan. Waduh. Ingat,
kita sedang berjuang. Kenapa? Karena kita menuju kepada kehidupan kekal. Jadi sekali lagi saya katakan, khususnya tim pelayanan yang berjuang terus, saya mau katakan selamat. You are on the right track. Berjuang. Tapi kalau selama ini belum berjuang, ayo ikut berjuang. Kan kayak tadi monyet kan? Nyaman, enak loh, nyaman. Lama-lama jatuh loh. Tapi kalau kita berjuang, enggak akan jatuh. Kenapa? Kita stay alert. Mau berjuang? Yes. Makanya jangan ngomong capek Pastor. Kan saya udah ngomong tagline-nya. Ingat gak tagline-nya? Kalau ada yang ngomong capek, tagline-nya apa? Lelah boleh, menyerah jangan. Nah, catat tuh, kasih hashtag. Next. Waktu murid-murid tanya sama Tuhan Yesus, Guru, apakah tanda-tanda kedatanganmu? Dan ini selalu mengusik saya. Karena Tuhan Yesus waktu ditanya tanda-tanda itu, Tuhan Yesus ngasih tanda-tanda. Dan kalau saudara baca di Alkitab, tanda-tanda pertama yang Tuhan Yesus sampaikan, itu bukan gempa bumi, bukan perang, bukan kelaparan. Tapi tanda pertama yang Tuhan Yesus sampaikan adalah penyesatan. Makanya hari ini saya masukin di sini, hati-hati dengan penyesatan. Hari-hari ini penyesatan itu makin mengerikan. Walaupun memang sudah ada sejak abad pertama. Wah, macam-macam lah. Tadi udah saya sebut, salah satu penyesatan yang hari-hari ini marak adalah sekali selamat pasti selamat. Enak aja loh, enggak begitu. Jalan masuk kepada kehidupan kekal itu sempit dan terjal. Jadi berjuang walaupun udah diselamatkan tetap berjuang. Kenapa? Keselamatan itu bisa hilang. Jadi kalau ada berita-berita atau kabar-kabar atau khotbah-khotbah atau pengajaran-pengajaran yang enggak benar, wah kita mesti cepat-cepat untuk tinggalkan itu. Kenapa? Bahaya. Kita bisa kehilangan keselamatan kita. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Iblis tahu rahasia ini, makanya iblis berusaha melencengkan firman itu. Karena buat iblis paling gampang menjatuhkan orang benar adalah lewat penyesatan. Orang benar dikasih persekusi, tambah kuat. Orang Kristen kan dipersekusi tambah kuat kan? Gereja-gereja disiksa, ditutup, dilemparin batu, malah pindah ke tempat lain tapi lebih besar, lebih banyak. Jadi iblis ngerti rahasia menjatuhkan orang Kristen itu bukan persekusi. Orang Kristen dipersekusi makin kuat. Rahasia menjatuhkan orang Kristen adalah ajaran sesat. Banyak tuh ajaran sesat. Ada yang ngomong, gak usah persepuluhan. Waduh. Saya ngomong persepuluhan, ada yang langsung, ya kok persepuluhan? Ya memang faktanya Alkitab ngajarin persepuluhan kok. Masa kita bilang enggak? Itu salah satu contoh. Lanjut. Nah ini sudah jadi khotbah saya beberapa bulan lalu. Saya ingetin aja, apa yang harus kita lakukan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, declare and display Christ. Declare pakai mulut kita, itu ayatnya 2 Timotius 2 ayat 8. Kita harus berani memberitakan Injil kepada orang lain. Ingat, tadi iblis kan berusaha supaya orang yang belum selamat tidak mendengar berita keselamatan. Nah, kita harus nggak boleh kalah sama iblis. Kita cerita tentang Tuhan Yesus.
Kita bukan kristenisasi kok. Kita cuma cerita Tuhan Yesus. Urusan dia terima atau enggak kan urusan dia. Pokoknya kita udah cerita. Yang kedua, display Christ. Ingat, kita ini suratan terbuka yang harus menampilkan Kristus lewat hidup kita. Jadi seluruh aspek kehidupan kita, tingkah laku kita, omongan kita, ingat kita sedang display Christ. Emang gak gampang sih, harus saya akui gak gampang. Apalagi kita yang tinggal di Tangerang ini, orang nyetir dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, bawah ke atas, semua-muanya sendiri. Udah gitu banyak yang ngelawan arus lagi, aduh kalau ngomongin daging nih ya, pengen loh minimal klakson yang panjang gitu loh. Tapi gimana, mobil saya orang-orang pada ngenalin. Orang tadi keluar dari rumah aja satpam ngomong selamat ibadah Pak. Waduh kalau saya begitu kan kapan display Christ-nya? Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain ingat display Christ. Yang mau display Christ katakan yes. Next. Ini ayatnya panjang. Saudara catat aja. Tapi saya mau katakan ini ayat yang mengerikan buat kita. Jadi Tuhan ngomong kalau ada orang berdosa dan kita tidak peringati, waktu Tuhan hukum orang berdosa itu wajar gak? Wajar dong, orang berdosa dihukum Tuhan kan wajar. Tapi kalau dia tidak kita peringati, ayatnya ngomong loh, ayat yang 18. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, yes. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawabanmu atas darahnya. Wah ini ayat ini waktu saya baca ngeri banget. Jadi kalau ada orang dosa, terus kita tidak peringatkan, dia dihukum Tuhan, kita tanggung jawab. Tapi kalau kita udah peringatkan, dia tetap gak mau, ya itu urusan dia, yang penting kita udah peringatkan. Dan ayat ini sama persis, copy paste. Yehezkiel 3, 18, 19, diulang lagi di Yehezkiel 33, 8 dan 9. Makanya bukan ngajarin kepo, bukan ngajarin ikut campur urusan orang, tapi kita sebagai orang-orang benar, kita punya tanggung jawab untuk kasih tahu orang. Nah kalau urusan dia nggak mau terima, ya terserah dia. Tapi minimal kita sudah kasih tahu. Minimal kita sudah kasih tahu yang benar. Minimal kita sudah kasih tahu yang dia lakukan ini tidak benar. Jadi ayat ini menjawab sikap orang. Karena saya juga pernah dengar ada orang Kristen seneng udah selamat. Terus waktu disuruh nginjilin orang, nginjilin suaminya, nginjilin istrinya, nginjilin orang tuanya, nginjilin anaknya, nginjilin tetangganya, atau siapapun, dia ngomong, ya ngapain nginjilin dia? Gue udah capek ngelihat dia di dunia, ntar di sorga ngelihat dia lagi. Ada ngomong gitu loh. Jadi gak apa-apa dia binasa masuk neraka gak apa-apa. Malah gue harapin dia masuk neraka. Ternyata sikap seperti itu salah. Karena kalau orang punya sikap seperti itu, dia belum punya kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu limpah. Terakhir, saya ngomong terakhir karena kata-kata terakhir itu punya kuasa. Nah ini terakhir lebih panjang, sedikit lebih panjang. Karena saya mau menyampaikan sesuatu yang seringkali banyak hamba Tuhan menyampaikannya tidak sama dengan apa yang saya pelajari. Lukas 12:43 dikatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi saya mau katakan gini ya. Saya memulai dengan kata-kata ini.
Saudara-saudara setuju nggak setiap manusia diciptakan unik oleh Tuhan? Setuju nggak? Dan Tuhan punya specific assignment buat setiap manusia. Punya tugas-tugas yang berbeda buat setiap manusia. Nah tugas kita, nah ini kan pas banget nih Pastor Stephen. Journey with a purpose, makanya harus ketemu purpose masing-masing nih. Kenapa? Karena kalau kita sudah menemukan purpose kita yang dari Tuhan ya, itu semua pasti beda-beda. Semua pasti beda-beda. Kenapa? Karena Tuhan pengen anak-anaknya itu berkarier, anak-anaknya itu excellent, anak-anaknya itu menduduki begitu banyak aspek kehidupan. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan kita beda-beda. Yes, bukan cuma diciptakan beda, Tuhan juga punya purpose yang beda-beda buat setiap manusia. Nah, waktu kita sudah menemukan purpose kita, Kolose 3:23 berlaku. Lakukanlah segalanya buat Tuhan. Mungkin ada yang masih nggak nangkep. Oke, saya mau ngomong lebih vulgar lagi. Waktu kita sudah menemukan purpose kita, ada yang dipanggil jadi dokter, ada yang dipanggil jadi guru, ada yang dipanggil jadi pengusaha, bisnismen, ada yang dipanggil jadi apapun itu, termasuk ada yang dipanggil jadi pendeta. Lakukan itu semua buat Tuhan. Bukan buat ambisi pribadi. Nah, banyak orang berpikir semuanya harus jadi pendeta. Kalau Tuhan pengen semuanya jadi pendeta, semuanya pasti diciptain jadi pendeta. Makanya saya pribadi dan saya waktu ngomong begini saya juga sharing di tempat-tempat lain. Saya tidak suka adanya dikotomi sekuler dan non-sekuler. Saya tidak suka ada pemisah antara marketplace dan sekuler. Enggak suka. Kenapa? Kalaupun Tuhan taruh kita di marketplace, karena itu adalah ladang pelayanan kita. Jadi jangan ada yang mikir marketplace itu tidak lebih baik daripada gereja. Saya mau katakan kalau ada hamba Tuhan di gereja, dia buka gereja, dia pelayanan, tapi ujung-ujungnya buat cari duit, dia lebih jahat loh. Dia lebih jahat. Jadi saya mau katakan ayat ini waktu saya siap khotbah ini dahsyat. Di sini dikatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Tugasnya itu apa? Apapun yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kalau Tuhan panggil kamu jadi pendeta, jadilah pendeta yang sungguh-sungguh. Tapi kalau Tuhan panggil kamu jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang sungguh-sungguh. Gak usah ngiri, enakan jadi pendeta ya. Padahal di Alkitab gak ada tuh. Di Alkitab ngomong apa? Jadilah garam dunia, bukan garam gereja. Jadilah terang dunia, bukan gereja. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan kita, profesi apapun, ini, lakukan tugas kita sebaik mungkin. Dan Kolose 3:23, apapun yang kita lakukan, lakukan buat Tuhan. Jadi saudara-saudara, di Hope Church gak usah pernah ngimpi akan jadi pendeta semuanya, kagak ada. Karena apa? Karena saya memegang prinsip ini. Tuhan panggil kita menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, lakukan tugas sebaik mungkin. Kalau semuanya jadi pendeta, siapa yang jadi garam dunia, siapa yang jadi terang dunia? Semuanya masuk gereja. Terus marketplace kagak ada orang Kristen, ya gak ada orang benernya. Kenapa? Semuanya di gereja. Kagak ada ayatnya tuh ngomong begitu, kagak ada. Tapi makanya saya ngomong, saya tidak suka ada dikotomi sekuler dan marketplace. Sekuler dan rohani itu saya gak suka. Kenapa? Karena dimanapun Tuhan panggil kita, Tuhan pengen kita menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Dimanapun. Jadi gak usah ngiri-ngiri.
Waduh, aku pengen jadi kayak dia, kayaknya keren banget tuh. Ingat, kalau bukan Tuhan yang suruh mendingan gak usah. Karena Tuhan sudah punya rencana yang spesifik, setiap orang beda-beda. Tadi saya ngomong terakhir ya, ya udah deh satu lagi deh. Beneran ya terakhir. Ricky dan teman-teman boleh siap-siap. Jadi waktu itu Matius 24:13, orang yang setia sampai akhir dialah yang diselamatkan. Bahasa Indonesianya, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita berjuang, kita melayani, kita excellent di bidang kita masing-masing. Pesan terakhir adalah tetap setia. Setia. Setia itu harus diakui enggak gampang. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Kalau kita mau diselamatkan, Tuhan Yesus sendiri ngomong, tetap setia. Saudara kita bangkit berdiri sama-sama. Semuanya tutup mata. Musik boleh menyanyikan nyanyian ini dengan lembut. Saya mau ajak 1 menit ke depan atau mungkin lebih. Mungkin ada 1 atau 2 atau mungkin lebih dari saudara-saudara yang selama ini belum mempersilahkan Tuhan Yesus masuk dalam hatimu secara pribadi. Saat ini adalah saat yang tepat, yang terbaik. Mungkin udah ke gereja bertahun-tahun, mungkin udah pelayanan bertahun-tahun, tapi ingat Tuhan Yesus mengetuk pintu. Dan pesan itu disampaikan kepada jemaat di Laodikia, orang Kristen. Sehingga pasti ada orang-orang yang ngakunya Kristen. Tapi Tuhan Yesus belum bertahta di hidupnya. Masing-masing boleh berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku. Aku mau Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Aku terima Engkau Tuhan. Masuklah dalam hidupku. Ampuni aku kalau selama ini aku salah, aku berdosa. Ampuni aku kalau selama ini aku belum hidup kudus. Tapi mulai hari ini, Engkaulah yang menjadi Tuhan dalam hidupku. Bapa, setiap kami sudah terima pesan-pesan-Mu. Aku berdoa biar Roh Kudus-Mu yang akan terus bekerja dalam hidup kami, boleh terus mengingatkan, menjelaskan, bahkan memimpin kami Tuhan, supaya kami boleh berlaku, bertindak sesuai dengan apa yang menjadi mau-Mu Tuhan. Engkau yang mampukan kami semua, kuatkan kami semua, supaya kami boleh selaras dengan maunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama-sama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, puji Tuhan. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan